Tepat di pagi hari tanggal 1 Juni tahun 2018, salah seorang warga distrik Zhongshan, Nu Taipei, Taiwan, bersiap untuk olahraga pagi dengan jogging di sekitar tempat tinggalnya. Namun hanya berselang beberapa ratus meter dari rumahnya, ia melihat sebuah kantong plastik mencurigakan yang tergeletak di pinggir jalan. Karena penasaran, ia pun mendekati kantong plastik itu. Namun begitu ia membuka kantong tersebut, pria itu dibuat terkejut dan ketakutan. Di dalamnya, ia melihat potongan tubuh manusia. Tanpa pikir panjang, pria itu pun segera menghubungi pihak kepolisian terdekat. Menerima laporan itu, polisi segera menuju lokasi. Setibanya mereka di sana, pihak kepolisian langsung melakukan penyisiran di area sekitar ditemukannya kantong plastik tersebut. Hasilnya polisi berhasil menemukan sekitar 13 kantong plastik yang berisi potongan tubuh manusia. Tapi dari semua temuan itu, kepolisian tak dapat menemukan bagian dada dan juga bagian kelamin korban. Dari pemeriksaan pihak forensik, korban sendiri diidentifikasi merupakan seorang wanita yang berusia sekitar 25 hingga 35 tahun. Korban diperkirakan baru meninggal 1-2 hari yang lalu. Selanjutnya penyebab kematian korban dikarenakan sesak nafas akibat dicekik. Pihak forensik juga menduga kalau sebelum dibunuh, korban terlebih dahulu mengalami pelecehan seksual karena terdapat beberapa luka di bagian bawah tubuh korban. Selain itu, terdapat beberapa luka lain yang menunjukkan kalau saat kejadian, kemungkinan korban sempat melakukan perlawanan sebelum akhirnya dibunuh. Semua fakta dan temuan ini benar-benar membuat semua pihak begitu tercengang. Bagaimana bisa seorang manusia melakukan hal yang begitu keji? Setelah melakukan investigasi awal, kini polisi berhasil mengetahui identitas korban. Korban diketahui merupakan seorang eksekutif muda yang bernama Jie. Jie sendiri merupakan anak seorang pensiunan polisi yang juga tinggal di Nu Taipei. Pihak keluarga awalnya ingin melapor polisi setelah mereka kehilangan kontak dengan Jie. Namun, justru polisi yang terlebih dahulu memberi kabar buruk tentang pembunuhan Jie. Polisi kemudian mencoba mencari petunjuk tentang Jie dengan melakukan pemeriksaan terhadap kamera CCTV yang berada di daerah tempat tinggal Jie. Dari rekaman tersebut, polisi berhasil mendapatkan beberapa orang yang sempat berinteraksi dengan Jie. Salah satu orang yang terlihat lama berinteraksi dengan Jie adalah pemilik toko serba ada yang berada di area tersebut. Menurut kesaksiannya, di tanggal 31 Mei, Jie sempat mampir ke tokonya untuk menarik uang dari ATM. Saat itu si pemilik toko mengaku sempat berbincang dengan Jie. Jie mengatakan kalau ia mengambil uang yang nanti akan ia gunakan untuk mengikuti pelatihan agar wawasannya semakin luas. Dari pembicaraan itu, si pemilik toko yakin kalau Jie nampak normal tanpa ada tanda-tanda ia dalam kesulitan. Selanjutnya polisi beralih untuk meminta keterangan dari salah seorang teman dekat Jie. Kepada polisi ia mengatakan kalau terakhir Jie menceritakan akan ke Taman Huashan untuk latihan memanah. Berbekal kesaksian itu, pihak kepolisian langsung melakukan investigasi ke taman tersebut. Dari kesaksian pengelola Taman Huashan, mereka membenarkan kalau ada seorang wanita yang mirip seperti Jie memasuki area taman tersebut. Hal ini membuktikan kalau memang benar Jie saat itu berada di Taman Huashan. Polisi berasumsi kalau kemungkinan Jie bertemu dengan seseorang di taman itu dan akhirnya ia dibunuh. Atau bisa juga Jie memang sedari awal berangkat dengan seseorang. Tepat di saat polisi menemukan jalan buntu, teman dekat Jie yang sebelumnya telah memberikan kesaksian tiba-tiba kembali menghubungi polisi.
ia baru ingat kalau beberapa waktu ke belakang Jie sering membicarakan tentang temannya yang juga merupakan seorang instruktur memanah yang bernama Chen. Menurutnya, Chen kerap menemani Jie untuk berlatih ke daerah pegunungan. Teman dekat Jie juga memberi kesaksian kalau tepat di tanggal 31 Mei, Jie sempat mengirim pesan kepada dirinya. Jie mengatakan kalau ia akan ke tempat yang lebih sejuk karena udara saat itu terlalu panas baginya. Itulah informasi terakhir sebelum akhirnya Jie ditemukan dalam kondisi terbunuh. Menurut teman dekatnya, Jie memang kerap mengunjungi daerah pegunungan untuk berlatih memanah. Salah satu tempat yang sering ia kunjungi adalah daerah pegunungan yang bernama Padang Rumput Huashan. Padang Rumput Huashan sendiri memang merupakan taman yang sudah terkenal di daerah tersebut. Tempat itu menjadi populer di kalangan anak muda karena sangat cocok untuk melakukan aktivitas berkemah, piknik, hiking, ataupun berbagai acara kebudayaan. Dari keterangan itu, polisi kini mulai berfokus kepada Chen. Mereka pun segera melakukan pemanggilan kepada Chen. Saat diinterogasi, semua jawaban Chen terlihat begitu lugas tanpa ada keraguan sedikitpun. Namun meski begitu, Chen diketahui tak dapat menjelaskan secara detail apa yang ia lakukan di malam saat Jie menghilang. Tentu hal ini sangat janggal mengingat kemungkinan besar Jie bersama dengan dirinya malam itu. Polisi yakin kalau ada sesuatu yang Chen sembunyikan. Oleh karena itu, pihak kepolisian pun mulai melakukan penggeledahan di rumah Chen. Di sana mereka menemukan 2 buah toples kaca yang berisi sesuatu yang sudah diawetkan. Merasa ada yang janggal, akhirnya polisi membawa toples tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium. Pihak forensik dan kepolisian tak menyangka kalau objek misterius yang berada di dalam toples tersebut merupakan potongan tubuh bagian dada dan bagian kelamin manusia yang sudah diawetkan. Pemeriksaan DNA juga menunjukkan kalau potongan tubuh itu cocok dengan DNA milik Jie. Dari hasil ini sudah bisa dipastikan kalau Chen lah orang yang telah membunuh dan melakukan mutilasi kepada Jie. Apalagi di rumah Chen sebelumnya, polisi juga sempat menemukan beberapa foto Jie yang terpajang di kamarnya. Terlihat kalau kebanyakan foto Chen ambil secara diam-diam tanpa sepengetahuan Jie. Ini semakin menguatkan dugaan kalau Chen sangat terobsesi dengan Jie. Dengan banyaknya bukti yang tidak terbantahkan itu, pada akhirnya Chen tak lagi dapat mengelak. Ia mengaku kalau memang dirinya telah membunuh Jie. Chen lalu menceritakan kalau dirinya pertama kali bertemu dengan Jie ketika mereka sama-sama menghadiri acara sebuah klub memanah. Di awal bertemu, paras cantik Jie seakan langsung menghipnotis Chen. Chen lalu berusaha untuk mendekati Jie dan menawarkan diri untuk menjadi pelatih pribadi Jie. Chen juga mengatakan kalau Jie tak perlu memikirkan tentang bayaran karena ia memang berniat untuk secara tulus mengajari Jie. Tentu tawaran itu langsung diterima dengan senang hati oleh Jie. Apalagi saat itu ia melihat sosok Chen terlihat seperti orang yang ramah dan baik. Sejak saat itu, keduanya sering menghabiskan waktu bersama untuk berlatih memanah. Chen yang memang sedari awal sudah memiliki perasaan cinta kepada Jie, merasa kalau niatnya untuk menjadi kekasih Jie akan segera terwujud. Seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya pun semakin dekat. Bagi Chen, ia mulai merasa kalau Jie memiliki perasaan yang sama kepada dirinya. Namun sayangnya, Jie rupanya hanya menganggap Chen tak lebih dari pelatihnya saja.
Tepat di tanggal 31 Mei, Chen mengajak Jie ke padang rumput Huashan untuk latihan di alam terbuka. Sayangnya, saat datang, mereka tak mendapatkan tempat yang pas untuk melakukan latihan. Akhirnya mereka memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan yang berada di lokasi taman tersebut. Bagi Chen, saat ini merupakan sebuah kesempatan yang tepat untuk menyatakan perasaan cintanya kepada Jie. Maka dari itu, ia menyiapkan berbagai macam makanan dan minuman untuk menemani obrolan mereka malam itu. Namun tanpa disangka, karena saking asyiknya mereka mengobrol, akhirnya Jie pun mabuk dan tertidur. Chen yang awalnya berniat untuk menyatakan perasaannya itu pun tak sampai hati untuk membangunkan Jie kembali. Ia awalnya akan meninggalkan Jie dan tidur di kasurnya. Namun hal itu berubah saat Chen melihat tubuh molek dari Jie. Di momen itu, niat jahat Chen mulai muncul. Melihat wanita pujaannya sedang tertidur tak berdaya, membuat Chen tergoda untuk menyentuhnya. Ia kemudian memulai aksinya dengan melepas pakaian Jie. Namun tanpa disangka saat itu Jie tiba-tiba terbangun. Mengetahui apa yang Chen lakukan kepada dirinya membuat Jie begitu murka dan langsung menampar Chen. Chen seakan tersentak dengan tamparan tersebut karena ia akhirnya menyadari kalau Jie rupanya tak punya perasaan yang sama dengan dirinya. Amarah Chen pun langsung meledak. Dengan tamparan itu, Chen merasa harga dirinya sudah hancur. Chen pun gelap mata dan langsung mencekik Jie. Jie saat itu sempat melakukan perlawanan, namun pada akhirnya ia tak berdaya melawan tenaga Chen yang begitu besar. Jie pada akhirnya tewas di tangan Chen. Mengetahui Jie telah tewas, saat itu Chen berpikir keras untuk bagaimana cara membuang tubuh Jie tanpa membuat banyak orang curiga. Satu-satunya cara adalah dengan memutilasi Jie menjadi 13 bagian. Namun demi memuaskan hasratnya kepada Jie, ia mengambil bagian dada serta bagian kelamin korban untuk diawetkan di dalam toples kaca sebagai kenang-kenangan. Saat itu Chen mengira kalau dengan membuang potongan tubuh Jie ke berbagai tempat akan membuat dirinya lolos dari hukum. Tapi pada kenyataannya tubuh Jie pun ditemukan. Setelah pengakuan itu, di tanggal 14 Agustus tahun 2018, pengadilan memvonis Chen dengan hukuman mati atas tuduhan pembunuhan berencana, pelecehan seksual, serta mutilasi terhadap Jie. Namun rupanya Chen tak puas dengan vonis itu dan memilih untuk mengajukan banding. Chen beralasan kalau saat itu dirinya baru melakukan pelecehan seksual setelah Jie meninggal dunia, sehingga menurutnya ia harus mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Meski terdengar tak masuk akal, pada akhirnya banding yang diajukan oleh Chen itu pun dikabulkan oleh pengadilan. Hukuman mati yang seharusnya Chen terima berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Keputusan pengadilan itu sontak mengejutkan banyak pihak, terutama keluarga Jie. Mereka tak bisa menerima kenyataan bahwa pembunuh sadis seperti Chen masih memiliki kesempatan untuk hidup, sedangkan putri mereka yang sudah meninggal dunia. Perubahan vonis ini juga sempat menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat luas. Banyak yang menilai kalau keputusan tersebut merupakan bentuk ketidakadilan karena ada tekanan politik tertentu. Bahkan pihak keluarga Jie juga sempat mengajukan petisi untuk menuntut agar hukuman mati Chen tetap dilaksanakan. Namun sayangnya usaha itu sia-sia. Pengadilan tetap kekeh dengan keputusan mereka untuk memvonis Chen dengan hukuman penjara seumur hidup.